pecah gitu di. Oke, sudah bisa. Ya, oke, got it ya. Ya, silakan. Silakan adik, mau ngajarin apa kita hari ini? Ya, kok adik diajarin. Coba. Regresi. Yang tadi Pertanyaannya apa? regresi. Oke. Regresi apa nih sederhana? Multiple. Kalau yang di bahan itu kan linear regressions ya. Ya. Oke. Mulai dari regresi itu apa dulu boleh nggak, Bang? Oke. Ya, betul, boleh. Kebetulan buta sama sekali nih. Jadi kalau regresi itu atau regresi sederhana sebenarnya studi mengenai ketergantungan variabel. Ya, jadi ada variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen, ya, variabel penjelas. Jadi dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen. Artinya gini, kalau ada variabel bebas itu apa sih? Variabel yang sudah bisa ditentukan nilainya ya. Kemudian karena variabel itu tiba-tiba kita mendapatkan variabel yang ditentukan oleh variabel bebas tadi. Contohnya ya, pendapatan konsumsi kita itu tergantung kepada pendapatan. Kalau biasanya pendapatan itu kan pendapatan juga ditentukan oleh variabel lain, oleh pekerjaan. Pekerjaan juga ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan juga ditentukan oleh yang lain. Jadi ibaratnya kalau kita fokus ke satu pertanyaan saja, apa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, ya misalnya kan, ya itu pendapatan salah satunya ya. Semakin tinggi pendapatan kita, mungkin konsumsi kita bisa lebih tinggi. Atau sebaliknya, semakin rendah pendapatan, semakin rendah. Dan yang menentukan konsumsi itu kan macam-macam. Ada selera, ada pendapatan, dan lain-lain. Kalau regresi sederhana, hanya satu variabel. Kalau multiple regression, banyak variabel penentunya. Ya. Jadi konsumsi kita bukan hanya tentang pendapatan, juga bisa selera, bisa juga iklan, bisa juga yang lain dan sebagainya. Itu kira-kira. Ya. Jadi regresi itu melihat hubungan ketergantungan variabel dependen terhadap satu variabel independen. Ya, jadi regresi itu variabel independennya satu, dependennya satu ya. Independennya boleh banyak. Ya. Tapi kalau sederhana, dependennya satu, independennya satu. Nah, itu regresi sederhana. Nah, kemudian regresi sederhana itu diilustrasikan dengan data, ya, dengan populasi beranggotakan 60 keluarga, yang mana pendapat XI itu misalnya pendapatan per minggu keluarga, yaitu konsumsi per minggu keluarga. Ya, jadi konsumsi dari 60 keluarga ini dipengaruhi oleh pendapatan dari masing-masing keluarga. Itu kan contohnya. Nah, jadi misalnya kalian kan belajar kelas kemarin ya. Jadi dari 90 keluarga tersebut dikelompokkan ke dalam 10 kelas pendapatan. Oke. Nah, jadi contohnya kayak gini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ada 10 kelas pendapatan ya. Ada pendapatan sekitar 80 gitu ya, pendapatan 100, 120 sampai 260 dolar misalnya per minggu ya. Nah, kemudian konsumsinya kira-kira berapa dalam minggu ini gitu, per minggu ya. Nah, di minggu pertama mungkin 55, minggu kedua 60 ya. Jadi dari yang 80 ini konsumsinya itu ya di sekitaran 80 ya. Dari yang pendapatan 100 konsumsinya di sekitar 100 atau kurang dari 100 kan. Tapi setelah kita lihat rata-rata konsumsinya itu hampir rata-rata mendekati pendapatannya. Oke. Itu kira-kira. Nah, coba lihat tabel ini ya. Kira-kira ada nggak ngerti nggak dari yang tabel ini?
Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, Ardi mau Ya. tanya nih. Jadi kan 80 itu margin maksimumnya gitu ya. Kalau kita lihat 80 itu rata-rata konsumsi pendapatan per minggunya. tapi kenapa ada weekly family nanti dia ada angka 55 di bawahnya itu rata-rata lagi. Kalau jadi gini, untuk yang pendapatannya rata-rata 80 per minggu, ya, konsumsi per minggunya diperkirakan ada yang 55, ada yang 60 gitu. Cara baca seperti itu. Cara baca itu ya. Ada yang 65, 70, 75, tapi nggak ada yang lebih dari 80 ya. Nah, karena pendapatannya 80, ya konsumsinya itu ya di sekitar 80 gitu ya. Tidak mungkin lebih dari 80 ya. Ya, kecuali utang kan. Ya, berarti kan persamaannya itu nanti yang Y itu adalah yang konsumsi. Yang konsumsi itu sebagai bebas atau yang Y itu sebagai X itu bebas, Y itu terikat. Y yang itu terikat. karena X-nya X-nya, jadi kan angka saya Y itu bisa konsumsi 55, 60, 65, 70, 75 karena pendapatan saya sekitar 80 gitu ya. Atau yang 260 ya, saya itu bisa konsumsi sekitar 150, bisa 151 karena pendapatan saya sekitar 260. Berarti itu ya. Jadi dari yang pendapatannya rata-rata 80 tadi ya, itu total konsumsinya ada 325 gitu kan. Kemudian ada conditional man of Y, E, Y di mana X. Artinya ini rata-ratanya berapa sih? Kalau istilah statistiknya seperti ini. Ya, ekspektasi Y di mana X ya, artinya ini dirata-ratakan aja. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ada kan 5 aja ya. Jadi yang minus, yang strip-strip ini kan nggak ada ya. Jadi itu nggak bisa jadi pembagi. Jadi berarti 1, 2, 3, 4, 5. 55 tambah 60 tambah 65 tambah 70 tambah 75 dibagi 5 itulah 65. Nah, ini kira-kira informasi sederhana contoh dari yang bisa nanti kita regresikan. Kalau ini kan pendapatan ini kan dilihat, jadi misalnya gini, ini ada berapa sampel ya. Jadi misalnya gini, kita ambil 10 sampel ya, misalnya 10 sampel ya. Minggu pertama berapa untuk yang 80 itu rumah tangga yang pertama, minggu pertama berapa kira-kira konsumsinya? 55. Minggu kedua 60, minggu ketiga 65. Itu contohnya misalnya seperti itu. Atau tidak seperti itu juga, kita ambil misalnya 5 orang yang pendapatannya 80 ya. Nah, jadi ternyata sampel kita itu ada 5 orang yang pendapatannya 80 dan konsumsinya terdistribusi seperti ini. Tuh, jadi kan cara melihat tabel itu bisa dua sisi ya. Satu dari jadi misalnya seolah-olah ini kan respondennya banyak ya. Ya. Nah, tapi pendapatannya hanya kalau yang 80 itu konsumsinya seperti ini. Ini kalau melihat data. Oke. Kemudian selanjutnya kalau kita petakan weekly consumption expenditure tadi ya, yang 80 itu terdistribusi di mana? Gitu kan? Yang 100 itu terdistribusi di mana? Yang 120 terdistribusi di mana? Ya. Yang 140 terdistribusi ya, sampai 260. Jadi sebaran bersyarat dari konsumsi per minggu untuk beberapa kelas pendapatan. Jadi ada kelas pendapatannya ini, weekly income-nya ini ya. Nah, kemudian ini artinya tahu nggak garis putus-putus dua ini? Berarti dia belum sampai ke nolnya, itu masih banyak data lainnya gitu atau ya, tidak? Jadi gini, kalau ini kan jaraknya cuma 20 ya. Iya. Ini kan jaraknya dari sini ke sini kan 80 supaya mengamankan ya ini diputusin gitu seolah-olah ini dari sini ke sini 80 gitu. Jadi boleh menanya apa aja boleh ditanya. Kalau Boleh yang tahu nggak? titik itu kalau yang titik-titik ini Bang, itu gimana ya cara bacanya? Kan ada jumlahnya, misalnya ada ini yang kan, berdekatan, jarak titiknya, ada yang agak jauh, ini ada yang angka ini kan angka 80 ya. Taruh ke sini. Ya.
Y-nya ini, Y-nya 55, 60, 65, 70, 75. Itu titik-titik ini. Tinggal diplot aja sesuai Ya. dengan data X dan Y-nya. Nah, data X dan Y-nya. Ini yang pakai scatter itu ya? Ya. Resource data sumbu X yang mana, resource data sumbu Y yang mana. Nah, sumbu X-nya kan ini kan, Ya. 80, 100, sampai 260. Sumbu Y-nya antara 50 sampai 200 kan. Paling tinggi 173 kan, paling rendah 65 kan, kalau rata-ratanya ya. Tapi kalau paling tinggi di sini kan 191 ya, ini 191 ini. Ya, untuk bikin yang plot seperti ini, Ardi berarti kita mensortnya satu-satu ya. Punyanya yang X80, Y-nya ini gitu ya. Berarti Ya. untuk inputnya satu-satu ya. Iya. Jadi blok dari si A ya, itu satu-satu. Blok untuk di Excel-nya ya. Ya. Ardi, boleh nggak kalau kira-kira kan kemarin ada tuh data Excel kami yang ada di Ardi, ada dikirim juga kemarin itu. Kalau kira-kira kalau kita pakai data itu regresinya kita coba tes X-nya yang mana, Y-nya yang mana tuh bisa nggak kira-kira Ardi? Ini belum sampai ke regresi kita ini, baru melihat belum ke regresi. Oke. Perhitungan regresinya belum. Belum. Oh, belum. Cuma membedakan ini X sekarang gitu. Nah, jadi ini nanti pola ini itu disebut dengan regresi sederhana ini, kan? Oke. Selanjutnya, ya kan? Untuk setiap kelas pendapatan terdapat variasi jumlah konsumsi per minggu, ya kan? Ya. Misalnya untuk kelas pendapatan 80, ya, itu variasi income konsumsi per minggunya berbeda-beda kan? Rata-ratanya 65, terendah 55, tertinggi 75. Sudah paham? Ya. Ya. Yang di kelas 80. Untuk yang pendapatannya sekitar 260, terendah 150, tertinggi 191, ya. Dengan rata-rata 3, ya. Pelan. Oke. Terus. Jadi Y X dengan 80 sama dengan 65. Artinya apa? Estimasi ya estimasi Y di mana X sama dengan 80 ya. Estimasi konsumsi jika X-nya sama dengan 80, estimasi konsumsi per minggu jika pendapatannya sama dengan 8 adalah 65. Estimasi Y 200 149. Ya, kalau X-nya 260 173. 80 125. Nah, ya, oke. Oke, itu sebenarnya dasar-dasarnya. Oke, selanjutnya stochastic PS fixed model. Jadi fixed deterministic model untuk memprediksi hasil tunggal dari himpunan keadaan. Ya. Kalau stochastic model untuk memprediksi serangkaian hasil yang mengubah oleh probabilitas. Nah, ini kira-kira ada dua hal, ada fixed deterministic, ada stochastic. Ya. Kalau yang contoh tadi, ya, jadi hasil tunggal dari himpunan keadaan. Kalau stochastic model memprediksi serangkaian hasil yang mungkin tertimbang oleh probabilitas. Jadi probabilitas yang hasil akhirnya, bukan nilai ya. Jadi bukan 60, bukan 70, tapi probabilitas. Ya, itu nanti next-nya. Jadi kalau fixed model ya, kalau fixed model itu ya, model yang dipergunakan untuk memecahkan suatu persoalan dalam suatu situasi yang pasti dengan tidak mempertimbangkan pengaruh variabel acak. Ya, ada perubahan dari stokastik atau informasi variabel yang acak. Ya. Jadi persamaan regresinya YI sama dengan B1 tambah B2X. Ya. B1 ini namanya konstanta, B2 ini namanya koefisien. Nah, jadi
misalnya ya, kalau stokastik modelnya berapa kira-kira ya pendapatan jika distribusi berapa kira-kira konsumsi kalau pendapatannya terdistribusi seperti yang data kita tadi ya. Nah, kemudian berapa pendapatan minimalnya gitu kan, itu kan ada B1 nanti ya. Jadi kayak persamaan regresi. Kemudian dikenalkan dulu dalam stokastik itu ada UI itu error ya. Stokastik menjelaskan adanya variabel acak atau variabel yang nilai tidak dapat dikontrol tahun sebelumnya, itu nilai ini ya, nilai UI. Jadi error ini standar error. Jadi model-model kita itu ada standar errornya, di mana U disebut faktor kesalahan acak atau stokastik ya. Jadi sama saja seperti ini persamaannya, tetapi tambah UI atau stokastik. Error atau galat komponen stokastik. Nah, kemudian bagaimana mengkonstruksi model? Ya, konstruksi model. Ya. Jadi pertama kita membuat hipotesa dulu. Ya. Jadi perilaku, misalnya perilaku ekonomika, perilaku non ekonomika, gitu ya. Nah, jadi biasanya misalnya kalau pendapatan orang segini, kira-kira dia itu membeli rumah tipe berapa, gitu kan? Nah, misalnya. Jadi membuat hipotesis ekonomi perilaku non matematika yang akan digunakan untuk menjelaskan beberapa fenomena ekonomi, misalnya seperti itu. Kan di fenomena lain juga boleh. Langkah ini mengidentifikasi variabel endogen yang menarik untuk dijelaskan dan mencari penyebab, yaitu variabel eksogen. Jadi variabel endogen yang menarik dijelaskan tadi apa? Konsumsi kah, kemudian besar rumah yang dibeli kah, kemudian berapa persen dari pendapatannya, ya rata-rata misalnya kita ingin tahu kira-kira kalau pekerjaannya ini, gajinya sekitar ini, kira-kira tipe rumah apa yang layak untuk dibeli di wilayah ini, gitu kan? Karena kadang-kadang ada daerah yang mahal tanahnya, mana enggak. Jadi pemisahan antara variabel eksogen dan endogen merupakan inti dari penjelasan ekonomi, atau ini kemarin saya buat untuk ekonomi. Jadi perubahan variabel eksogen dianggap menyebabkan perubahan kepada variabel endogen, tetapi setiap perubahan yang mungkin dalam sebuah variabel endogen tidak akan menyebabkan variabel eksogen berubah. Nah, jadi intinya gini, kalau variabel endogennya berubah, belum tentu eksogennya berubah, eksogennya berubah. Jadi misalnya tadi konsumsi ya, konsumsi per minggu itu berubah-ubah, bisa lebih besar dari konsumsi, bisa saja karena ada kenduri, kan saja. Jadi hipotesa yang dibuat menentukan bagaimana nilai-nilai variabel eksogen menyebabkan nilai-nilai variabel endogen. Contoh, bagaimana perubahan pada variabel eksogen seperti tingkat teknologi yang digunakan dapat meningkatkan besaran output yang dihasilkan tanpa perubahan input lain seperti tenaga kerja dan modal. Jadi misalnya kalau memproduksi rumah, kalau ada teknologinya yang baru, gitu ya, teknologi yang baru bisa saja lebih efisien dalam produksi, dalam membangun rumah, gitu kan. Hal-hal seperti itu menjadi perhatian. Oke, itu kira-kira cara berpikirnya. Oke, selanjutnya langkah kedua, pertama hipotesanya ya kalau regresi itu. Buat model dibuat untuk representasi pada hipotesa yang digunakan ya. Misalnya tadi konsumsi adalah konstanta plus beta kali Y pendapatan ya. Jadi konsumsi itu tergantung dari pendapatan misalnya. Langkah ketiganya menentukan kriteria yang akan digunakan untuk memutuskan apakah model dasar atau tidak cocok ya. Jika model ini tidak dapat diterapkan, kita tentukan nilai awal untuk alfa dan mungkin 1 untuk beta yang akan digunakan untuk memastikan data yang potensi. Jadi gini, intinya kita cek perilaku dulu ya. Kita harus bisa tentukan variabel endogen atau eksogen. Coba kira-kira apa contohnya di dunia teknik? Atau saya lanjutkan ya. Jadi ini contoh ya, population regression function ya. Jadi ini contoh fungsi regresi untuk populasi ya. Ya. Jadi misalnya garis regresi populasi yang diberikan nilai-nilai variabel terikat dan bebas. Nah, jadi gini. Tadi kan kita kan estimasi ya dari misalnya
estimasi itu kan untuk contoh ya. Contoh misalnya dalam satu populasinya apa? Misalnya populasinya kampus ya. Ya, kampus ya. Kemudian di dalam kampus itu misalnya populasinya semua dosen lah, itu populasi. Sampelnya apa? Sebagian dari dosen. Nah, tapi kalau kita punya informasi untuk seluruh dosen, nah ini persamaannya seperti ini. Bedanya apa? Kalau tadi E-nya huruf kecil, sekarang E-nya huruf besar, sama aja ya. Kita lihat. Sama aja. Jadi bedanya itu aja. Jadi istilahnya ini beta kecil kayaknya. Alfa beta ya. Sama. A, beta 1, beta 2, beta kecil, ini beta besar. Jadi intinya gini, kita bisa mengestimasi dari populasi dan bisa mengestimasi dari sampel. Umumnya, kenapa ada statistik? Karena kita tidak bisa mendata populasi. Umumnya, kenapa? Karena kita punya keterbatasan biaya. Itu makanya perlu statistik. Jadi kalau populasi tanpa error dia ya, langsung aja selesai ya. Beta 1 plus beta 2 X itu tanpa error, tanpa mu I ya. Tapi kalau dengan sampel pasti ada errornya. Jadi tingkat kesalahannya ada. Itu population regression function. Nah, sekarang ya kita ke population regression function dulu. Atau population regression function. Jadi intinya semua sampel, semua populasi itu kita data. Ya. Jadi ada namanya weekly consumption expenditure tadi, yang Y-nya, X-nya tadi weekly income. Ya. Jadi kan gini, kalau pendapatannya 80, itu kan income konsumsinya terdistribusi antara dengan rata-rata 65, di bawah dan 5, di atas 65 kan. Nah, ini bisa kita buat kayak tabel distribusi normal lah. Di bawahnya berapa, di atasnya berapa. Jadi kayak kita buat garis seperti inilah ya. Garis apa namanya? Kalau notation, oke, coba. Ya kan? Jadi misalnya kayak kita membuat ini distribusi normal ya, distribusi normal. Kita ini dibuat ya. Jadi kan kalau pendapatnya 80 ya kan. Nah, jadi distribusinya ada titik-titik tertentu kan. Paling tinggi dia itu berapa tadi? Paling banyak 65 rata-ratanya, paling rendah berapa kan? Paling rendah 55 tadi ya. Ya, 55. Jadi itu maksudnya ini ya. Oke. Nah, jadi ini distribution of Y given X sama dengan 222. Nah, gitu kan. Jadi seperti itulah distribusi dari distribusinya. Jadi garis yang menghubungkan nilai harapan bersyarat untuk seluruh kemungkinan nilai X adalah Y sama dengan estimasi ya, Y di mana XI sama dengan di mana F adalah fungsi dari XI. Jadi X-nya kan boleh ya, X80, Y-nya itu berapa? Kan kalau X-nya 80, Y-nya itu ada beberapa tadi kan, ada 6, ada 5 ya. Kalau 140 berapa, kalau 220 berapa, kan banyak tadi. Nah, itu kira-kira informasinya. Selanjutnya, simple regression itu adalah simple regression function merupakan bentuk fungsional yang diekspresikan secara matematis oleh garis regresi sampel tadi yang dibentuk dari sejumlah sampel dan merupakan cara untuk menduga regresi populasi. Ya, jadi Y-cap, jadi perkiraan konsumsi itu adalah di konstanta ditambah koefisien dari XI. XI itu apa? Nilai pendapatan. Terbayang nggak? Kalau pendapatan kita sekitar 8 juta, kira-kira konsumsi kita berapa? 6,5 juta kah? 7 juta kah? 7,5 juta kah? Gitu. Nah, jadi semua ini kita bisa buat dari persamaan. Nah, di mana penduga untuk Y tadi adalah Y sama dengan Y di mana XI. Nah, jadi istilahnya inilah sebenarnya regresi. Y sama dengan Y sama dengan XI ini. Nah, di mana penduga untuk beta 1 adalah B1 cap, penduga untuk beta 2 adalah B2 cap ya. Jadi untuk masing-masing titik YI sama dengan B1 cap tambah B2 cap XI plus error. Inilah kira-kira persamaan regresi. Nah, terus bagaimana menghitung persamaan regresi tadi? Nah, dengan plot kemarin bisa langsung. Ya, tetapi langkahnya seperti apa? Oke. Nah, selanjutnya
simple regression function SRF ya. Kemudian ini population regression function ya, PRF ya. PRF apa bedanya? Kalau PRF itu nilai sebenarnya ya, titik nilai sebenarnya. Kalau SRF itu titik sampel yang kita ambil dari populasi. Ya, jadi ini. Jadi ini kan ada pendapatan income mingguan tadi X-nya ya. Y-nya itu kan estimasi dari konsumsi mingguan ya. Oke. Kalau di population function ya, SRF garis yang menghubungkan nilai estimasi yang didapatkan untuk seluruh kemungkinan X dalam sampel yang digunakan. Jadi ini adalah garis kemungkinan ya, garis kemungkinan ya, garis kemungkinan apa namanya? Seluruh kemungkinan X ya. Seluruh kemungkinan X. Jadi misalnya kalau X-nya XI apa namanya? Inilah seluruh kemungkinannya. Jadi kalau ini persamaannya, ini kan ada error ya. Kok error ya? Titik aslinya ini ya. Ini sorry, ini titik. Jadi misalnya kalau X-nya XI, Y cap-nya itu Y cap I, artinya apa? Kalau konsumsinya XI, konsumsinya 800.000, kiraan titik dari Y cap-nya adalah nilai titik ini ya. Jadi perkiraan konsumsinya seperti ini. Jadi ada jarak dari I sebenarnya. I sebenarnya itu yang ini. Ya, tetapi estimasinya yang ini. Jarak ini adalah error. Oke. Nilai Y sebenarnya, nilai konsumsi sebenarnya adalah YI. Ya. Tetapi Y estimasi adalah YI cap. Jarak antara ini dan ini adalah error. Mu cap. Tapi kalau jarak YI dengan estimasi populasi itu namanya MUI ya, MUI. Ini cerita populasi. Ini cerita regresi ya. Ini regresi dari populasi, ini regresi dari sampel. Jadi error ini. Jadi gini, error itu boleh di bawah dan boleh di atas ya. Sebenarnya kuadrat dari error ini kalau di total semua itu menuju nol, itulah garis yang paling bagus. Jadi kan gini. Jadi titik-titik ini ya, titik-titik ini kan boleh macam-macam ya, boleh macam-macam. Ya, ini kan persamaan regresinya boleh kayak gini kan, ya, boleh seperti ini, ya, boleh seperti ini, macam-macam boleh kan? Oke. Jadi semua ini kalau dia apa namanya nilai Y-nya seperti ini juga boleh, ya. Seperti ini juga boleh. Nah, jadi kalau nilai YI cap-nya di sini, ya, maka errornya itu ke atas, ya. Ini kan error kan. Nah, jadi sekarang error itu boleh di atas, boleh di bawah, ya. Boleh di atas, boleh di bawah. Jadi ini kira-kira pola dari persamaan regresi. Jadi garisnya ini kan boleh ada jutaan ini garis ini ya. Garis persamaan regresi ini ada jutaan. Tapi dari persamaan garis ini mana yang paling bagus dari semuanya itu disebut dengan mean square error. Jadi bagaimana error dari antara titik estimasi dengan titik sebenarnya itu ditotalkan semua, dikuadratkan, itu nilainya menjadi nol. Itu yang paling bagus persamaannya. Nah, sekarang selanjutnya kita lihat misalnya. Jadi regression linear, ada model linear di dalam parameter, ada model linear in variable. Ya. Jadi model linear in parameter, yes, ya, atau linear ada namanya linear regression model (LRM). Ya. Ada non-linear regression model. Ya. Kok ada non-linear? Jadi kalau non-linear itu seperti apa? Ya, kalau linear kan garis lurus ya. Kalau non-linear itu seperti apa? Ya, kalau non-linear itu bisa pertamanya sudah seperti ini, ya, seperti ini, ya, atau seperti ini. Jadi bukan garis lurus, tapi garis non-linear, atau bisa naik turun kayak gini kan. Nah, itu. Jadi sekarang kalau linear itu semua garis lurus. Oke. Selanjutnya, ini model linear in variable, ya, ada namanya linear, ada non-linear ya. Jadi ini ada. Kalau model itu tidak linear, ada linear sama juga ya. Kalau dia itu ada model linear dan
dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan linearitas model regresi dapat dilakukan dengan melihat hubungan di antara parameter-parameter antara dependen dalam model tersebut. Jadi ini penjelasan antara linear dan non-linear saja. Jadi tergantung datanya nanti ya. Oke, jadi contoh ya, contoh linear dalam model. Ini kan model ini linear atau non-linear kan? Ini kalau merupakan model linear, karena hubungan antara parabel di dalam model tersebut B1 dan B2 linear, ya, tidak mengalami pemangkatan atau operasi antar parameter. Jadi kalau ini dipangkat 2 atau sebagainya, itu baru non-linear. Ya. Nah, ini tinggal logkan aja, log I sama dengan beta 1 plus beta 2 XI plus YI kan. Y-nya itu log I, YI kan. Nah, jadi kalau persamaan ini kita logkan kan jadi persamaan linear ya. Dan ini juga nggak ada kuadratnya kan. Nah, yang persamaan kedua linear apa non linear? Tetap linear ya, karena x-nya itu nggak ada kuadrat dan sebagainya. Nah, yang ini juga tetap linear persamaannya ya, karena beta 1 dan beta 2 tetap linear, tidak mengalami pemangkatan atau operasi antar parameter. Ini contoh-contoh variabel. Oke, ini contohnya lagi ya, merupakan model non linear karena hubungan antar parameter dalam model tersebut adalah tidak linear. Kok tidak linear ini? Ya beta 1 ini dipangkatkan kan? BI-nya itu dipangkatkan dengan ini ya, dengan E min BT2 XI. Kemudian merupakan model non-linear, kenapa? Karena B2-nya pangkat di 3. Ini contoh beda linear dan non-linear. Itu kira-kira sederhananya apa itu regresi ya. Nah, sekarang selanjutnya, oke. Ini relasi. Kalian sudah diajarin ngeran regresi nggak belum? Apa? Oh ya, ngeran regresi sudah belum? Belum. Belum. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Nah, jadi gini, sebelum ke regresi yang sempurna, kita ke korelasi dulu ya. Jadi korelasi itu kan gini. Jadi analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur besarnya hubungan linear antara dua variabel. Ya, jadi gini. Misalnya gini ya. Korelasi itu apa? Korelasi itu tidak bisa mengatakan sebab akibat, tapi hanya hubungan ya, hubungan linear antara dua variabel. Jadi nilai korelasi itu antara min 1 sampai 1. Jadi misalnya semakin banyak jumlah kambing, semakin banyak semakin banyak jumlah penduduk di satu wilayah. Tetapi nggak ada hubungannya kambing sama penduduk secara langsung kan. Tetapi katanya ada hubungan positif, misalnya seperti itu. Nah, kemudian makanya semakin kalau hari libur misalnya semakin banyak mobil keluar kota kan. Apakah karena libur itu keluar kota itu belum tentu, tetapi ada kecenderungan kalau hari libur mobil keluar kota itu semakin banyak. Tapi korelasi itu hanya seperti itu. Tidak bisa mengatakan bahwa ini karena ini, tetapi ada kecenderungan. Ya. Jika korelasi benar positif, maka hubungan antara variabel itu searah. Jika negatif, itu berlawanan arah. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Korelasi sama dengan nol mempunyai arti tidak ada hubungan antara dua variabel. Ini X dan Y. Ini nggak tahu kita hubungannya seperti apa, ya, karena nilainya itu bergerak, ya. Jadi apakah dia itu lurus seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, kita nggak tahu, ya. Atau seperti ini karena apa, rata-rata dia tuh ini, jadi kita nggak tahu hubungan mereka ya antara X dan Y. Nah sekarang nextnya, nah, kalau ini artinya hubungan apa, positif, ini korelasinya 1 ya, jadi ini korelasi 1 karena kalau X-nya naik jadi 1, Y-nya jadi 1, X-nya 7, Y-nya 7, itu namanya korelasi 1 ya. Nah sekarang kalau dia itu berlawanan arah, itu korelasinya kalau persis seperti ini, berlawanan arah, ya seperti ini. Nah, berlawanan arah itu namanya korelasinya minus 1. Ya. Kalau Y-nya X-nya 9, Y-nya 1. Kalau X-nya 1, Y-nya 9. Ya. Kalau X-nya 2, Y-nya 8. Kalau X-nya 9, Y-nya min 1. Nah, ini nggak terlalu rata ini. Garisnya ini kayaknya miring kayak gini nih. Nah, ini salah buat gambar nih, ya. Salah buat gambar. Ini harusnya selurus ini ya. Oke.
Oke, itu kira-kira pola cara berpikir korelasi. Jadi dari korelasi inilah dasar regresi ya. Jadi sekarang ini berlawanan arah, itu negatif 1 ya. Kalau searah tadi positif 1. Sekarang ada korelasi antara 0 sampai 0,25 itu disebut sangat lemah ya. Cukup kuat, sangat kuat dan sempurna. Jadi kita harus cari ya, umumnya kita membuat model regresi itu karena ada korelasi dulu ya. Jadi ada nggak kecenderungan kalau orang pendapatannya tinggi, konsumsinya tinggi? Kalau ada, ya baru kita buat regresinya. Apakah betul konsumsinya karena pendapatannya? Itu disebut dengan regresi. Tapi awalnya korelasi dulu, ya korelasi dulu. Korelasi dulu yang mau kita lakukan. Jadi untuk menguji korelasi itu kan H0-nya P0 sama dengan 0, rho sama dengan tidak sama dengan 0. Artinya apa? Rho-nya itu ya harusnya mendekati 1 atau mendekati minus 1. Ya. Itu ada one tile, two tile. Kalau apa sih bedanya one tile, two tile itu? Searah, dua arah itu. Ya kalau dua arah ya dia itu seperti ini. Ya jadi misalnya kayak ini kan distribusi normal ya. Kalau satu arah dia itu dia itu hanya berbicara tentang ini doang, kiri doang atau kanan doang. Kalau total bicara dengan ini biasanya alfa per 2 nih kan. Alfa per 2, ini alfa per 2. Alfa per 2 ya. Jadi kita bisa kalau bicara ini itu satu arah, kalau bicara dua-duanya itu namanya dua arah. Selanjutnya jadi ada namanya korelasi Pearson, Kendall, ya. Apa sih korelasi Pearson? Korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang memiliki data berskala interval atau rasio. Jadi kalau data kalian yang dipelajari kemarin itu data interval atau rasio itu pakai Pearson correlation, ya. Kalau Kendall itu atau Sperman atau range Sperman itu digunakan untuk mengetahui dua variabel yang memiliki data berskala ordinal, ya. Jadi ini jangan lupa, ini hal sederhana, tapi kadang-kadang orang lupa, ya. Jadi ordinal itu dipakai untuk korelasi Kendall atau korelasi Sperman, ya. Jadi kalau datanya betul ordinal hanya membedakan saja, ya. Kemudian itu jadi atau tingkatan IPK, ya, atau bagus, kurang bagus, tidak bagus, itu pakai Kendall atau Sperman. Jangan pakai Pearson ya, kecuali datanya itu sempurna itu pakai Pearson. Ada contingency coefficient atau Cramer's P digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang memiliki data berskala nominal. Ya. Oke, ordinal ini Kendall atau Sperman, Pearson itu rasio atau interval. Kalau nominal itu adalah contingency coefficient atau Cramer's P correlation. Ya. Jadi ada korelasi eta digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel data yang berskala nominal dan interval. Ada juga namanya korelasi eta, ya banyak cara ngitungnya. Jadi kalau di komputer itu bisa keluar semua ini, ya. Tapi cara ngitung sederhananya itu biasanya umumnya kita dikasih tahu tentang korelasi Pearson. Oke, itu kira-kira alatnya. Oke, sekarang next. Oke, ini persamaan regresi. Jadi YI sama dengan beta 1 cap tambah beta 2 XI plus beta UI, ya. Jadi beta 2 itu adalah XI kali YI per XI kuadrat. Nah, ini cara ngitung koefisien beta 2, ya. Jadi beta 2 itu apa? Ya, beta 2 itu apa? Beta 2 itu yang ini. Ya, koefisien dari regresinya. Jadi misalnya kalau hubungannya positif misalnya, kalau pendapatannya lebih tinggi, maka konsumsinya lebih tinggi. Berapa beta kedua cap-nya? Itu sekitar berapa faktor pengalinya? Ya. Nah, ini rumusnya, ya. Ini rumusnya. Oke. Oke. Kalau beta 1 itu apa? Y cap tinggal aja ya. Tinggal Y cap, Y cap-nya tahu ya rata-rata Y, ya. Kurang beta 2 tadi, beta 2-nya dapat dari sini ya. Kali X bar ya. X bar itu apa? Rata-rata dari X ya. Di mana XI sama dengan ya, XI kurang X bar ya. XI kecil ini adalah XI kurang X bar ya, nilai XI. Jadi ini ada rumus yang sederhana dan YI sama dengan
YI kurang Y bar, YI kecil ya. Nilai XI dan YI merupakan selisih antara nilai X ataupun Y pada titik data tertentu terhadap nilai rata-rata keseluruhan sampel X atau Y. Jadi terhadap keseluruhan. Estimasi parameter tersebut dikenal dengan sebutan least square estimator. Least square estimator ya. Itu artinya ya kuadrat dari selisih yang minimum ya. Mean square error atau least square estimator ya. Nah, itu dicontoh nanti sederhana. Oke. Nah, linearitas. Jadi seperti apa datanya? Linear, ketidakbiasaan, varian efisien dan sebagainya. Ini asumsinya ya. Saya ingin contoh ke datanya dulu deh. Asumsi dulu deh, nggak apa-apa ya, sedikit ya. Oke. Oke, jadi kira-kira apa sih metode ELS itu? Ya, ELS itu kan garis lurus ya. Ya. Kebiasaan, varian terendah, efisien, perakhiran bias, nanti blue, base linear, unbiased estimation, nanti deh itu, belakangan. Ya. Base itu linear apa nanti? Oke, linear apa? Oke. Nah, ini pertama. Ya. Jadi begini. Jadi, goodness of fit itu, OLS itu sama dengan 1. Jadi gini, cara ngitungnya, ya, untuk coefficient of determination, coefficient determination itu adalah koefisien korelasi kuadrat. Itu disebut dengan coefficient determination. Merupakan skala pengukuran baku untuk mengevaluasi beberapa baik kecocokan garis regresi sampel terhadap keseluruhan data sampel yang ada. Ya, total sum square error, ya, ini TSS ini adalah ya sum of square, ya, explain sum of square dengan nilai residual sum of square ditambah ya. Jadi residual sum of square. Jadi gini. Jadi total sum square error. Jadi gini, ini kan apa namanya simple regression function ya. Jadi ini titik estimasi ya, YI cap. Ini titik sebenarnya YI ya. Selisih ini ya, ini residual ya. Selisih ini ke sini ya, ini YI cap min Y ya. Kalau ini YI min Y bar cap. Kok seperti itu ya? Nah, coba lihat ini YI ya. Y ini apa? Nilai sebenarnya. Ini Y cap ya. Jarak dari nilai sebenarnya ke nilai Y bar ini Y rata-rata, itu disebut dengan total sum square ya. Total sum square YI min Y bar ini. Oke. Ini total dari sini ke sini itu total ya. Dari rata-rata Y sebenarnya. Oke. Jarak antara Y cap ke YI ya. Itu disebut dengan error. Ini error. Oke. Kemudian jarak dari Y cap ke Y bar, Y cap ke Y bar, itu disebut dengan due to regression ya. Itu disebut dengan residual sum of square. Ini residualnya sum of square. Ini disebut dengan ESS-nya, ya, explain sum of square. Oke. Nah, sekarang inilah garis ini adalah B1 cap tambah B2 cap XI. Ya, ini garis ini. Jadi garis yang mana itu? Garis yang ini, garis lurus ini, ya, garis lurus ini. Oke, ini pemiring ya garisnya. Oke. Nah, itu adalah ini persamaannya. Oke. Oke. Dari kedugaan yang sudah disampaikan tadi. Nah, sekarang oke. Jadi R square itu apa? Ya, R square itu ya, R square itu adalah koefisien determinasi ya, sebenarnya dari. Jadi R square itu adalah YI cap kurang Y bar kuadrat total ya. Estimasi YI-nya dikurang dengan rata-rata Y dikuadratkan ya. Itu disebut dengan ESS tadi ya, explain sum square. Sedangkan total sum square adalah YI kurang Y bar ya, kuadrat, itu total sum square ya. Yang mana ya identik dengan R kuadrat sama dengan beta 2 kuadrat ya, XI kuadrat per YI kuadrat ya, atau R square adalah 1 kurang epsilon mu I kuadrat error dikurang per YI min Y bar kuadrat. YI min bar kuadrat ini total sum square ya. Jadi nilai R kuadrat untuk regresi sederhana atau R square pada regresi
ganda. Jadi intinya begini, ya. Jadi saya nggak perlu ngajarkan turunan rumus ini. Jadi intinya kita ingin mencari error ini terkecil, ya. Jadi kan ini kan dari banyak titik-titik ya. Kita akan cari garis yang errornya terkecil. Caranya apa? Caranya dengan mengukur dengan apa namanya? Pertama, kita buat good terms of fit yang paling tinggi, population determinasi yang paling tinggi. Kedua, kita baru menduga betanya. Jadi contohnya kayak gini ya. Ini contoh. Jadi ini kan YI, ini XI. YI contohnya ya, contoh sederhana ya. YI itu apa sih? YI itu misalnya konsumsi ya. XI itu apa? Pendapatan. Dari tadi ya, kita nggak pernah pindah ya. Jadi orang yang pendapatannya 80, konsumsinya 70. Orang yang pendapatannya 100, konsumsinya 65. Ini dari data, ya. Dari data. Total konsumsinya 1.110, total pendapatannya 1.700, ya. Rata-rata 111 ini 1.110 dibagi jumlah sampel. Nah, ini oke. Jadi bisa dibuka nggak? Oke. Jadi kalau kita ingin membuat koefisien regresi, ini kan rumusnya B2 sama dengan XI YI per XI kuadrat. Y itu apa sih? Ya, Y itu apa sih? Y itu adalah nilai I dikurang rata-rata ya. Ya, 70 kurang 111 ya. 65 kurang 111. Ini angkanya yang ini. Paham nggak? YI kecil itu adalah nilai YI kurang rata-rata. Di rumusnya ini kan? Ya. Ya. Gimana? Rata-rata atau nilai yang tengah-tengah dari pendapatan tadi? Rata-rata ini. Rata-rata ya? YI kurang Y bar, XI kurang X bar kan? Iya. Oke. Jadi 70 kurang 111. Oke. 65 kurang 90 kurang 111, 95 kurang 111, 110 kurang 111 kan? Ada 1. Iya. X itu apa? X itu adalah ya nilai X kurang X bar kan? 80 kurang 170 gitu kan? Nah, ini nilai ya. XI Jadi kayak berulang ya, Ardi ya? XI sama YI berulang kan? Enggak, yang XI ini kan kalau kita lihat dari atas min 90, polanya itu kayak berulang sampai dengan ke bawah ya, plus 90. Oh, ya, kebetulan. Ya. Oke. Tapi yang pada saat dia itu nggak ada yang 0 ya, dikurangi dengan ya karena kalau sama ya. Kalau ada 170. Iya. Oke. Ini kalau total semuanya ya. Oke. Nah, itu makanya rata-rata kan arah ke sana. Nah, ini kan data yang bagus itu. Kemudian XI kali ini kan? Ya. Ya. Plus. Nah, ini nilai XI kali Y-nya kan? 600 lah. Nilainya 16.800. Oke. Kemudian XI square. Jadi XI kuadrat. Ini kan XI kuadrat. XI square kan XI kuadrat ya. Jadi sebagai pembagi nanti. Ini dikuadratkan. Nah, ini ada teknik mudah, 33.000. Ya. Jadi, beta 2 adalah XI per XI kuadrat. 16.000 bagi 33.000 kan. Jadi 0,5091. Nah, apa artinya 0,5091? Artinya, kalau, nanti deh, kita hitung dulu deh. Ya, 0,5091. Nah, sekarang, beta cap itu apa? Beta cap itu Y bar kurang beta 2 X bar. Ya. Y barnya itu berapa? Ini ya. Average dari Y ya. Beta 2-nya berapa? 0,5091 ya. X barnya berapa? 170 ya. 111 kurang ini 24,4545. Oke. Ini beta 1-nya, ini beta 2-nya.
Cuma seperti ini regresi sederhana kan? Itu makanya disebut dengan regresi sederhana. Oke. Selanjutnya R square, koefisien determinasi ya. Koefisien determinasi itu ada mu I kuadrat. Nah, jadi pertama kita lanjutkan aja. Prediksi Y itu berapa prediksinya? Ya, prediksinya bisa dapatnya kok bisa dapat prediksinya, ya. Rumusnya apa? Oke, kita buat rumusnya ya. Karena rumusnya apa? Oke. Jadi rumusnya YI sama dengan beta 1 tambah beta 2 XI kan? Ya. Ini cap ya. Ya. Oke. Nah, jadi beta 1-nya udah dapat nih ya. Ini ya. Ya. Beta 2-nya ini ya. Jadi tinggal kalikan 24,4545 tambah ya kan? Ya kan? Jadi ini ya ditambah dengan ini ya kan? Kali nilai masing-masing XI-nya. Oke. Jadi coba ya. Coba 24,45 tambah 0,50 kali 80. Betul nggak 65? Betul. Oke, pada dapat kan? Dapat. Ini udah dapat kan? Udah ngerti kan ini? 6518 ya. Ah, errornya apa? Errornya yang mana? Errornya YI dikurang dengan prediksi YI-nya kan? Oke. Sorry, YI kurang ini ya. Jadi error itu adalah ya YI dikurang YI. Jadi 65,18 kurang 70. 75,36 kurang 65. Nah, ini dia angkanya error ini, ya. Nah, kalau error itu dikuadratkan, ya error ini dikuadratkan, dia min 4 dikuadratkan kan? Oke. Ini totalnya 343,4552. Nah, itulah R square tadi adalah error kuadrat dibagi dengan YI kurang Y bar cap. YI kurang Y bar mana? Ini kan? YI square kan? Ini kan? Ya. YI square ini kan YI kurang Y bar kuadrat kan? Halo. Iya. Oke. Nah, udah dapat kan? Jadi R square-nya itu 0,961. Oke. 0,961. Oke. Ini udah dapat semua hasil koefisien regresinya gitu ya. Nah, terus bagaimana? Nah, ini kalau dengan stata ya. Nah, jadi kalau di model itu regresi sama dengan Y itu. Jadi nilainya mana? R square itu 0,9621. Yang ini tadi ya. 9621. Oke. Kemudian persamaannya beta 1-nya mana? 24,45. Beta 2-nya 0,50 ya. Beta 1-nya 0,509, beta konstantanya 24,45. Nah, ini dia. Nah, ini standar errornya, ini T hitungnya, ini T tabelnya. Ya, ini alfanya, ini koefisien intervalnya. Jadi jadi ini sum square errornya tadi ya. 8552 ada nggak 8552 atau 337 residualnya. Nah, kemudian DF-nya 1, total sampelnya ending 1 ya 9 ya. Nah, ini mean square errornya, mean square model, ini mean square errornya ya. Ini totalnya. Jadi begini, intinya begini. Intinya kalau regresi itu kita ingin mengeluarkan koefisien ini. Ya. Tapi dengan alfanya itu kalau kurang dari 0,5 atau kurang dari 0,1 kan. Nah, kemudian R square-nya juga tinggi ya, R square-nya juga tinggi. Nah, kemudian ini semua ya tujuannya apa? Jadi tujuan untuk menduga persamaan tadi. Jadi misalnya kayak gini ya. Ini sama juga kayak gini. Artinya ini kan seperti ini ya. Garis sini ya. Ini minimumnya ini ya.
minimumnya ini 24 berapa? 24,45 ya. Oke. Nah, 24,45 itu di sini, di paling pojok ini ya. Oke. Pojok paling pojok bawah ini ya. Ya, Kemudian ya. 0,509 ini apa? Kemiringannya ini, tangannya. Nah, kalau kita dalam ini matematika yang kita pahami tangannya atau besaran sekarang. Pembagian antara ini ya apa? Y dan X ya? Ya, betul. Nah, Y jadi bagi kayak X. gini, ini kan. Ini kan garis. Nah, ini yang ini beta 1. Ya. Beta 2 itu. Ini beta 1 ya, ini beta 1 ya, beta 1 ya. Beta 1 titik ini ya. Nah, beta 2 itu ini. Tangan ini. Nah, itu disebut dengan 0,509. 509. 1 gitu. Nah, itu beta 2. Nah, jadi kok seperti ini, artinya apa sih ini gitu ya? Artinya seperti ini. Nah, jadi kan Y ya. Y sama dengan 24. Sorry, nggak bisa dulu ini. 24,45 tambah 0,5 ya kali XI ya. Ya kan? Artinya apa? Ya. Kalau X-nya 0, kalau konsumsinya 0, berarti rata-rata pendapatan mereka sekitar 24. 24. Ya. Kalau X-nya 1, ya, kalau X-nya 1, ya. Jadi pendapatan mereka berapa? 24 tambah 0,5, 24,5. Ya. Jadi kan konsumsinya bukan 1 nih. Kalau konsumsinya 80, ya, coba 80 kali 0,5091 tambah 24,45. Sorry, Ardi. 24 itu dari mana ya tadi? Nggak ada yang tahu. Ini ya? Itu yang B1. 24,45 itu. Oke. Iya. Oh, B1 ya. Beta 1 tambah beta 2 kali XI ya. Ya. Memang merubah dengan notasi karena familiarnya kan persamaan garis lurus itu Y sama dengan AX plus B gitu ya. Atau walaupun dia mau tambah apa? B itu adalah konstanta yang tidak ada pakai X-nya kan. Karena dari sini pakai beta, pakai ini merefresh kembali bentuknya ya. Oke, siap. Berarti ini stata ini apa ini? Underdose ya? Dia punya ininya? Enggak. Oh, oke. Jadi pakai program apapun boleh. Kalau Excel pun juga boleh kan. Ya. Yang tadi yang Ardi sampaikan dia nilai 0,1 atau 0,05 itu tingkat kesalahan errornya. Ya, itu kita dengan T-hitungnya. Jadi kalau kita standar errornya ini kan ada T-hitung table ya. T-hitung table itu kan bisa dilihat dari ini, ya kan? Jadi jika persamaannya kalau sampelnya 10 ya, berapa T-tabelnya kan gitu. Iya. Dengan alfa berapa. Nah, ini T-tabel ini bisa dilihat dari itu nanti ya. Nah, tetapi di sini kalau di dalam sudah ada persamaan regresi kita bisa langsung lihat probability ini ya. Jadi kalau probability dikurang dari 0,5 atau kurang dari 0,1 misalnya, itu signifikan di 95% kalau 0,5. Kalau 0,1 signifikan di 90%. So, nah, jadi kita bisa buat persamaan regresi seperti ini. Kemarin kita sudah punya ini kan, yang Excel itu coba, itu bisa langsung baca regresinya coba. Coba aja yang Excel kemarin. Ya. Kan yang Excel kemarin satu ring nilai, satu kelas nilai hanya satu angka. Ya, iya. Seperti ini tadi kan? Ya. Ya, seperti ini tadi kan? Ya. Ardi, coba aja. Tunggu dulu Ardi, yang ini kan, tadi kan Ardi ada bilang, tadi yang kita garis nilai regresi kita cari error yang terkecil itu yang paling bagus garisnya ya kan, apa itu maksudnya? Ini kan ada tabel yang contoh metode yang ini yang manual ini kan
Di errornya itu ada yang 0,72. Apa maksudnya di garis di 95 dengan YI 95, XI 140, berarti errornya 0,72 itu garis yang paling bagus gitu? Bukan. Total ininya, total errornya itu jadi 0. Itu yang paling bagus. Oh, bukan salah satu, bukan Ya. di tiap-tiap ininya Jadi, ya nilainya. jadi sebenarnya kan kalau kita kan sebenarnya kan ada titik-titik banyak ya seperti tadi ya. Titik-titik banyak seperti ini. Ya. Kalau kita ingin buat satu garis saja gitu ya. Nah, garis yang mana yang pas? Di sini, atau di tempat lain gitu kan? Ya. Atau seperti ini kan? Ya. Nah, kita cari satu titik yang errornya itu paling kecil. Ah, itulah rumus tadi sebenarnya. Nah, itu base square error itu tujuan rumusnya. Oke. Nah, sekarang coba tinggal contoh aja. Silakan aja coba buka aja data kemarin coba. Sama adik ya? Ya. Ya. Mana ya? Nih. Ya. Oke. Misalnya. Misalnya kita ambil yang mana nih? Mana aja boleh. Mana cara? Kira-kira yang bisa dihubungkan jadi regresi yang mana? Jarak boleh? Cara apa? Jaraknya ini, daerah dari ke kampus. Nah, coba ada variabel dependen dan independen tadi. Coba kira-kira apa yang pas? Apakah misalnya tinggi badan dikurangin berat badan, dengan atau berat tinggi badan badan aja. dikurangin umur, atau apa gitu? Tinggi badan dengan berat badan aja. Nah, yang mana X-nya, mana Y-nya? Tinggi badan, X-nya, Y-nya berat badan. Boleh. Nih, di copy nih. Pindahin ke satu yang 4 lain ya. Ya. Oh. Nah. Oke. Jangan usah dihapus, naikin ke atas. Enggak, dinaikin ke atas. Oke. Oke. Coba mana XI, mana YI coba. XI, YI, udah lupa tadi. Nggak pilih aja, mana independen, mana Ini independen. yang ini XI ya. Oke. Ini XI. Ini YI ya, boleh ya? Ya, boleh. YI. Nah. Ini di sort dulu nggak? Nggak. Boleh di sort, boleh enggak? Sort aja boleh. Di sort. Nggak usah di sort pun nggak apa-apa. Nggak usah ya, udah nggak usah. Oke. Nilai totalnya dulu taruh di bawah kan? Totalnya, kemudian rata-ratanya kan? Tarik aja ke kanan. Gitu. Oh iya ya. Nah, kemudian rata-ratanya. Rata-ratanya sama dengan bagi itu satu. Aja ke kanan. Ya kan? Boleh gini? Atau pakai min gini? Beda dikit lah. Average ya, bukan median. Oh, min boleh? Min boleh? Boleh, boleh.
Ini juga boleh. Nggak mau dia. Itu FI sama. Coba Kak. Salah nih. Kok median lagi? Dah. Oke. Oke. Nah, sekarang YI-nya coba. YI-nya? Sorry. Tadi kan Y besar, XI YI besar kan? Sekarang Y kecil. Coba XI ya, kemudian YI. Nah, coba sekarang YI kecil. YI kecil. Nah, sama Y, itu sama dengan XI kecil. Oke. Nilai YI 49 kurang rata-rata ya? Paling bawah, rata-rata. Oke. Rata-ratanya di string aja. Di apa? Di string supaya nggak berubah. Dolar. Oh, oke. Di sininya ya? Di C24-nya, di 24-nya, 24. Sini. C, setelah itu di sampingnya 24 itu. Sini kan? 24. Di kanannya lagi. Oke. Ah ya, di situ. Oke. Di sininya. Satu lagi enggak? Enggak. Bentar. Ya udah. Tinggal tarik ke bawah. Ini. Nah. XI-nya buat XI di samping kanannya. Ini serius nih? Iya ya? Iya. Kok yang ini pakai koma, ini enggak ya? Salah kali enggak? Tahu. Ini kan C. C-nya itu kok C28 ya? 28. Ini kan harusnya 27. Enggak, maksudnya yang atas itu coba cek. Yang atas. Yang atas. Ya, oke. Dolarnya enggak ada itu. Oh, di sini. Ah, oke. Oke, tinggal tarik ke bawah. Oke. Oke, udah betul. Nah, tinggal buat XI-nya. Ya. Ini sama dengan, ini di dolar dulu ya. Bukan di situnya di dolar. Di sini kan? Bukan. Bukan. Oh, di sininya nanti. Ah, ya. Oke. Oke, kurang. Dolar. Nah. Tarik. Oke. Nah. Oke. Kemudian XI tambah YI, XI kali YI coba. XI kali YI. YI. Oke. Tinggal kalian sama dengan tarik ke bawah. Oke. Ini sum ya? Kemudian XI square di sum ke bawah. XI square. XI kuadrat. Square aja tulis. Nggak usah pakai ini ya? Enggak. Udah lah. Ini berarti sama dengan XI kuadrat. Ya kan? Pangkat 2. Ini ya? Ya. Oke. Nah. Y square. Y square. Kuadrat aja lah gini. Sama dengan ini di pangkat 2. Sekarang totalnya dulu taruh di bawah total.
Ini bisa tarik nggak? Itu harus satu-satu. Tarik aja di sini. Bisa ya? Oke. Oke, sekarang kita buat dulu yang ini. Kok ini jadi gini ya? 0 itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, terus Terus? sekarang beta 2 itu apa? Beta 2 dulu kita hitung, beta 2. Di bawah, di bawah. Oke. Kan pertama beta 2 ya. Iya. Epsilon, XI baru XI kuadrat kan. Nah, Ya. sama dengan beta 2 sama dengan Dengan berapa? epsilon 4 apa? 466 kan? Bagi XI kuadratnya berapa? Yang mana? Yang G apa yang H? kuadrat. Ini X kuadrat. Yang G ya. Oh, ini Kolom yang G, yang G ya. Paling bawah ya. Bagi G. Nah, itu koefisiennya. Ntar. Nah, itu beta. Beta 2 kan? Ini dulu ya, nanti baru kita baiki. Beta 1 sama dengan? Beta 1. Nah, sama dengan? Y cap kan? Y cap, Y barnya berapa? Y bar rata-rata ini kan? Ya, ya, oke. Kurang beta 2 kali beta 2 kali X bar. X bar yang 159. Bentar. Oke, ya udah. Nah, tinggal buat persamaan yang ini, yang R kuadrat. Prediksi yang ini. Oh, yang ini di sini. Nah, prediksi YI kan? Prediksi YI. Nah, sama dengan apa tadi? Beta 1 tambah beta 2 kali apa itu? Kali YI-nya ya. Kali XI-nya. XI-nya 155. Sorry, yang ini yang besar. Itunya di string itu, yang di dolar. C32. Oke, nanti ya. C30. String dulu ya. C30. Oke. B4 enggak? Enggak. Tarik bawah. Oh, itu karena rumusnya yang di kolom tadi ya. Oke. Lari-lari. Nah, errornya gimana? Ini nggak ada nih. Nggak ada ya. Nah, jadi prediksi kurang XI kan? Kurang YI kan? Prediksinya berapa? 52. Error YI. Error YI ya. Ya. Mau ini. Error YI. 52 kurang 49. 52 dikurang 49. Tarik bawah. 3,7. Tinggal error kuadrat. Error kuadrat. Error square. Nah, tinggal di square kan aja. Boleh nak. Oke. Nah, sekarang di total itu bawah error square. Oke. Jadi error square itu berapa? Sorry. Udah kan? Nah, sekarang R square adalah R square. Nah, R square. Koefisien determinasi. Nah, sama dengan 1 kurang 1 dikurang 1 kurang buka kurung error kuadrat bagi YI min Y bar kuadrat. YI min Y bar mana tadi? YI min Y bar. YI square tadi. Ini bukan? YI square. Ya. YI square kan itu kan? Itu kan ya. Oke. Itu kurung. Enter. Ya, 0,14 R square-nya. Ya. Nah, 0,14. Kan kita udah bisa buat persamaan kan?
Ini R-nya berapa? R-nya berapa? R-nya berarti akar dari ini. Ya, coba. R sama dengan R. Nih, sama akar dengan dari akar kayak mana ya? Di mana? pangkat 1/2. Hah? Pangkat 1/2. Pangkat 1/2. Pangkat 0,5. Pangkat gini. 1 per Iya. Pangkat 0,5. R square pangkat 0,5. 0,14 pangkat 0,5. 0,5. Enter. Ya, itu kan. 8. Ini regresinya. Regresinya itu Y sama dengan beta 1 tambah beta 2 X itu regresinya. Oh, oke. Y sama regresinya Y sama dengan Y dia ya. nah, Y sama dengan 0,97 sama jangan kayak gitu. Ketik aja regresi. oh, kayak mana? Y sama dengan Y sama ini ketik nih maksudnya. ketik aja ya. Y Y sama dengan 0,97 tambah 0,33 oh yang pakein X itu 0,33 kali X kali X. XI ya. Ya, itu udah regresi. Nah, itu regresi. Iya atau X aja ya. Oke. X aja. X juga boleh. Y X kan. Udah. Itu persamaan regresinya. Nah, kalau cara sederhana, kalau cara mudah coba blok aja dua-duanya yang tadi. Yang mana? Yang angka X dan Y. Nah, blok aja. Blok. Oke. Oke. Kemudian pivot table yang kemarin itu. Chart. Apa? Grafik chart. Ya, yang XY. Nih. Nah, ya. Scatter ini. Klik. Nah, itu udah klik aja. Oke. Klik. Oke, kemudian klik di titik-titiknya. Klik kanan. Klik kanan. Ya udah. Add thread line. Ya. Linear, tarik ke bawah lagi nih, yang paling kanan ini. Paling kanan. Coba lihat. Jadi kan ada format trend line itu, format trend line. Oh, tunggu. Paling bawah. Paling bawah. Format trend line, bukan di situ. Ya, tunggu. Oke. Display. Nih. Set intercept. Oke. Set display F square. Display equation chart gitu ya. Nah, itu tuh. 0,98. Sama nggak hasilnya? Nih. Ini yang sih pindah-pindah aja nih. 0,9 dia 0,98 R kuadratnya. Ini 0,14. Ini kan 0,14 kan? Sebalik, mana X, mana Y-nya. Ya, kebalik deh. Itu yang 0,98 kan dia dari itu ya. 0,976 itu yang dibulatkan ya. Enggak, maksud saya ini yang di blok tadi mana X, mana Y-nya coba. Ini X, nih Y. Coba balik. Maksudnya dari sini ke sini? Ya, tapi nggak bisa di situ. Coba pindahin dulu ke kiri. Oh, bentar. Coba kan ya. Excel kan? Coba ya kita, maksudnya copy lagi ya, ulang ya? Ya. Pindahin ke kiri. Oke, blok aja dua-duanya. Harusnya sama regresinya hasilnya. Habis itu tabel, scatter, ini kanan, landmine, ini display. Aja. Oke. Ada yang salah nggak? Di duanya berapa tuh? Y-nya 2. Oh, nggak ada interceptnya kan? Nggak ada ya? Coba interceptnya itu nggak klik apa enggak ya? Coba, nggak ada ya? Udah kan? Ya.
Nah, gini, kita kan interceptnya itu 0,97 ya. Iya. R square-nya itu kok cuma 0,14, kalau di situ 0,98. Kok lain? Ada yang salah kali, coba cek. Cek di atas. Apa ini salah ininya? Enggak kan? Betul kan? Error. Cek aja. Kuadrat per YI kuadrat. YI itu apa? Coba. Yang dari awal cek YI adalah pasti ada yang salah itu. Iya. Biasa nggak tahu tapi ini. Ini apa dulu? 0,33 udah benar tuh ya? Beda ya? Beda juga nih. Yang tadi 0,33 ya? Iya, yang tadi 0,33 yang udah di awal. Yang tadi yang benar ya? Coba. Nih. Yang sebelum. Nah, itu dia. Oke. 0,339 ya. R square-nya yang salah berarti. Ya, rumusnya kali. Coba rumusnya apa ya? 1 kurang. 1 kurang nggak? Ini tunggu dulu ya. Totalnya itu udah benar belum? K25 R kuadrat, R square kan? Itu dibagi dengan ini. Nah, itu udah benar belum? YI square. YI ini hasilnya dari ini kurang ini. Ini dipangkatkan. Ya. Betul ini. Hasilnya ada betul. Persamaannya apa? Perlisihnya udah benar belum? Persamaan ini kan? 1 kurang ini. Apa dikurang dulu baru dibagi? Prediksinya itu udah benar belum? Coba. Hah? Prediksinya udah benar belum? Apanya ada betul kata? Prediksi Y-nya itu udah benar belum? Prediksi. Ya. Udah. Kan ini B4. YI ya? Enggak, XI lah. Hah? XI lah. XI kan? Ini udah betul berarti kan? Dan errornya kurang YI ya? Iya. Oke. Error kuadrat. Error kuadrat dipangkatkan nih. Sumnya juga udah betul. Coba blok dua-duanya core, coba. Blok yang mana? Kanan kiri ya. Atau ini. sama dengan atau coba di sama dengan di sini. Itu aja ya. Sama dengan core correlation, ada nggak korelasi? Core. Core tanpa S. Oke, core. Correlation. Oh nih. Correlation. Oke, klik. Blok yang itu YI sama XI. YI ini. Bukan. Yang paling berat badan. Oke, berat badan dulu. Boleh. Ini sampai ke bawah. Tarik sampai ke bawah, titik koma. Blok lagi. Coba. Entar udah tadi. 0,381 ya? Iya. Coba lihat hasil kita tadi. Itu kan 0,381. Oh, berarti ini apa itu R square-nya apa ya? Nggak tahu. Ini R square apa ini? Yang tadi. Ini bukan lah. Ini nggak usah lagi ya. Ini delete aja ya. Delete aja ya. Ini juga delete aja. Udah benar tuh. Udah benar berarti. Betul lah biasa.
Udah benar tuh. Yang ini udah betul kan? Cuma R-nya R kuadrat ini apa? Nggak tahu. Coba dikuadratkan coba itu. Nih, R itu 0,98. dikuadratkan, R tadi dikuadratkan. Yang ini kan? Yang korelasi, yang korelasi. Oh, yang korelasi nih. Ah, dikuadratkan. Oh iya, ini dia. Kayaknya. Enggak lah. Bukan. Ini apa ya kemarin? Harusnya koefisien determinasi R kuadrat itu tuh. Kok seperti itu ya? Salah kayaknya. Coba interceptnya buang coba. Nggak tahu kita di sana. Bagaimana buangnya? Oke. Buang aja dulu. Nah, delete. Nah, delete. Interceptnya nggak usah gitu. Coba. Ini nggak usah ya? Square-nya ya. Oke. Itu udah benar. Ini dikasih dengan 2. Udah benar. Ya. Itu regresinya. Nah, jadi cara bacanya tadi kan, kalau I-nya meningkat, I-nya berapa? Apa gimana? Kalau X-nya meningkat, satu satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0, berapa satuan tadi kan? Meningkat, maka akan meningkatkan Y sebesar beta 2. apa? Beta 2. Sebesar beta 2. 0,33 ini ya. Ya. Tiga apa ini namanya? Satuannya apa? Nggak ada ya? Satuan. Apa? Tergantung satuannya. Kalau juta jadi juta, kalau ribu jadi ribu. Tergantung satuan X-nya. Kalau apa? Sorry, dia agak susah dengar suaranya. Tergantung satuan X-nya. Oh, tergantung satuan X-nya. Yang ini maksudnya? Ini? Ya. Sentimeter? Ya. Oke. Sentimeter berarti ini ya? Oke. Bila X meningkat, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,33. Oke, berarti ada hubungannya juga. Berarti tinggi badan dengan ini. Kan seperti itu bacanya. Halo? Halo ya. Jadi misalnya gini ya, ini kan persamaannya ya. Kalau berat badan tinggi badan meningkat 1 cm, ya, maka akan meningkatkan berat badan. Nah, jadi jika tinggi badan atau berat badan, di X-nya apa? X-nya tadi tinggi badan. Coba. Nih, tinggi badan X-nya. Ya, jika tinggi badan, gitu kan, meningkat satu sentimeter. 1 cm, maka berat badan akan meningkat 0,33 kali 1. Akan meningkat 0,33 kali 1 tambah berapa? Tambah beta 1 berapa? B1 berapa? 0,97. 0,97. 0,98 lah ya. Misalnya contohnya ya, kalau tinggi badannya dari 155 ke 156 misalnya. 156 misalnya tinggi badannya. 155 atau 156 lah. Kalau orang tinggi badannya 156, kira-kira berapa berat badannya? Berarti ini, tunggu ya, bentar. Berarti 0,33 dikali 156 tambah 0,97. Ini kalau kita kali 1 atau oh iya 1 lah ya, karena dia tadi 1 ya. Oke. Tambah 0,96 tadi kan? Nah, coba. 0,33 kali
0,33 kali 156 tambah 0,967. 96 sama dengannya di depan. Sebentar, 976. Oke. Berarti beratnya 52. Kalau tingginya 156 ya. Apa, Pak? Oke. Oke. Tapi cuma ini. Regresi sini sebenarnya. Cuma susah kali kemarin Bapak itu jelasinnya. Kalau kayak gini kan enak. Lia. Lia. Yeay, adik udah bisa akhirnya buat. Ya, alhamdulillah. Ardi, kemarin susah kali caranya Bapak itu. Nggak tahu jelasinnya kayak mana. Besok marah-marah aja kerjanya. Ayo, iya. Kak Ade, Lia lari-lari nih. Nanti Lia minta recordnya ya. Iya. Iya, udah alhamdulillah udah bisa nih Lia. Sebenarnya cuma segini sih. Cuma kalau memang misalnya bisa lagi dia dengan data sembarang apa aja boleh ya Ardi. Misalnya mau coba nanti, misalnya nanti mencoba nih. Kalau dengan data seperti ini bisa, data kualitatif. Enggak. Bisa juga? Enggak. Kecuali ya nggak bisa. Nggak bisa. Berarti nanti coba adik mau coba misalnya antara Y-nya luas rumah dengan banyak ruang, bisa nggak? Iya enggak. Logikanya masuk nggak kira-kira? Hah? Logikanya masuk nggak? Semakin luas rumah orang, semakin banyak ruangnya. Bisa aja. Bisa aja berarti nanti coba lagi. Nanti adik coba, maksudnya biar adik coba sendiri nanti gimana masuk apa enggak. Nanti tinggal adik simpulkan juga pakai yang tadi kata-kata kayak Ardi bilang nanti kan. Kalau misalnya ruangnya bertambah, luas rumahnya berarti jadi apa gitu. Nanti X-nya dibuat ruangnya kali ya. Y-nya luas rumahnya nanti ya kali. Bukan luas rumahnya, malah yang awal kan. Yang X-nya? Yang X-nya kan. Semakin luas rumah, semakin banyak ruangan. Atau semakin banyak ruangan, semakin luas rumah. Atau gimana duluan? Ayam apa telur duluan? Maksud adik itu tadi kirain semakin banyak ruang, jadi semakin luas berarti. Coba nanti. Ardi, makasih banyak nih, banyak kali ilmunya ya Allah. Banyak Bang Ardi, Kak Febri. Iya. Sama-sama saya juga belajar nih sama Ardi. Bahan sudah dicek ya. Jadi Ardi maulah bahan tadi di WA boleh nggak Ardi? Itu sudah dicek, sudah tinggal di download. Oh, bahan PowerPoint tadi udah ya? Ya. Oh, udah dicet. Ardi, makasih banyak-banyak. Kalau kami agak susah lagi nanti boleh belajar lagi kan? boleh. Oke, terima kasih ya. Mau maghrib sini. Oh iya, benar-benar di sana. Oh iya. Makasih banyak Ardi sekali. Oke, terima kasih. Sama Febri, makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Febri. Nanti Febri mau juga ya videonya. Alhamdulillah, senang kali lihat. Tak mau record ya. Iya, mau juga recordnya. Kayak mana caranya? Stop here dulu ya. Stop apa adik mau buat? Tunggu dulu. Jangan live dulu. Ini stop share dulu. Oke. Nanti udah gitu. Habis itu stop record. Stop record.